Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, hati adalah licik. Ayat inti kita terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur oleh karena segala berkat-Mu kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat dibangunkan dengan keadaan tubuh yang sehat. Dan sebelum kami mulai hari kami dalam aktivitas kami datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami dapat lebih dekat dan lebih mengasihi Engkau. Hanya dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga Juru Selamat kami. Amin. Kesucian palsu, penyucian palsu masih melakukan pekerjaan penipuannya. Dalam berbagai bentuk ditujukan, roh yang sama seperti pada zaman Luther, mengalihkan pikiran orang-orang dari Alkitab dan menuntun manusia menuruti perasaan dan pikirannya sendiri, lebih daripada menuruti hukum Allah. Inilah salah satu alat setan yang paling ampuh untuk mencela kemurnian dan kebenaran. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 200. Dia yang melihat Kristus dalam penyangkalan dirinya, kerendahan hatinya akan dipaksa mengatakan seperti Daniel ketika melihat seorang seperti anak manusia. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Kebebasan dan keunggulan diri di mana kita bangga kelihatan dalam keburukannya sebagai tanda-tanda perhambaan kepada setan. Sifat manusia selalu bergumul untuk dinyatakan siap untuk bertanding. Tetapi dia yang belajar mengenai Kristus dikosongkan dari diri, dari kesombongan, dari cinta akan keunggulan, dan ada ketenangan di dalam jiwa. Diri diserahkan kepada urusan Roh Kudus. Kemudian kita tidak ingin untuk memperoleh tempat tertinggi. Kita tidak berambisi untuk mendesak dan mendorong diri kita supaya diperhatikan. Tetapi kita merasa bahwa tempat kita yang tertinggi adalah di kaki Juru Selamat kita. Kita melihat Yesus menunggu tangannya untuk memimpin, mendengar suaranya untuk membimbing. Cintalah dirinya. Cinta dirilah yang merusak kedamaian kita. Bila diri masih hidup, kita terus siaga melindunginya dari pelecehan dan penghinaan. Tapi bila ego kita telah mati dan hidup kita tersembunyi dengan Kristus dalam Allah, hati tak lagi terusik. Bila ditolak dan diremehkan orang, kita akan tuli terhadap celaan dan buta terhadap caci maki atau hinaan. Khotbah di atas bukit halaman 24-26. Di pagi hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa ternyata di dalam kehidupan kita seringkali kita memiliki kesucian yang palsu. Dan jangan sampai kita memiliki hal tersebut. Kita merasakan diri kita suci padahal tidak. Oleh karena memang itu adalah salah satu pekerjaan daripada setan, membuat
kita merasa bahwa kita suci, setan berusaha supaya pikiran kita dapat dialihkan daripada Alkitab. Dan setan akan alihkan hal tersebut kepada pikiran dan perasaan kita. Sehingga kita merasa bahwa hidup kita sudah suci, tidak memerlukan lagi penurutan terhadap hukum Allah. Dan itu adalah hal yang salah. Kita harus merasa bahwa kehidupan kita selalu membutuhkan kuasa Tuhan untuk memiliki kehidupan yang lebih suci. Kita harus merasa bahwa kita memerlukan datang kepada kaki Yesus Kristus untuk meminta kepadanya sehingga dapat mengubah kehidupan kita. Jangan sampai kita merasa dan berpikir kita cinta akan diri kita sendiri. Kita memiliki kesombongan. Kita memiliki juga ketidakpedulian terhadap orang lain. Sehingga kita merasa kita sudah suci. Oleh sebab itu di pagi hari ini kita belajar bahwa memang hati adalah licik. Tetapi melalui firman Tuhan kita akan diubahkan. Kita akan menjadi lebih dekat kepada Yesus Kristus dan merubah kehidupan kita yang mungkin berpikir dan merasa suci itu akan diubahkan. Menjadi berpikir bahwa kita butuh kebijaksanaan dan hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami belajar firman-Mu, mengingatkan kami supaya kami dapat menyadari bahwa setan selalu menggunakan pikiran dan perasaan kami supaya kami dapat merasa hidup kami sangatlah suci dan tidak butuh akan kasih karunia-Mu melalui perubahan kepada tabiat kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau dapat mengubah kehidupan kami, mengingatkan kami selalu bahwa kami selalu butuh untuk menuruti firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam nama Yesus berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.